Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi manajemen resiko dan kualitas, di mana materi minggu ini kita akan membahas tentang Enterprise Risk Management ataupun IRM. Nah, materi ini disusun berdasarkan pemahaman yang komprehensif untuk mengenai konsep, kerangka kerja, dan bagaimana implementasi IRM di dalam suatu organisasi. Di mana di tengah dinamika aktivitas organisasi yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, di mana suatu perusahaan itu harus mampu mengelola risiko, di mana risiko tersebut harus dikelola secara terintegrasi, dan ini bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi sebagai perencanaan strategis pada suatu perusahaan. Nah, melalui video ini kita akan membahas bagaimana IRM ini membantu organisasi menciptakan nilai, melindungi aset, dan memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Baik, mari kita mulai dengan memahami konsep Enterprise Risk Management. Nah, mengapa Enterprise Risk Management ini sangat penting di dalam aktivitas organisasi dan dunia bisnis modern? Nah, di dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi menghadapi berbagai risiko yang dapat mengancam dalam mencapai tujuan dan menghambat untuk mencapai tujuan strategis suatu perusahaan. Nah, coba bayangkan sebuah perusahaan menghadapi risiko dari berbagai arah. Nah, risiko ini tuh bisa berupa apa? Risikonya bisa berupa risiko finansial, yaitu misalnya kendala dalam keuangan, kemudian risiko operasional di dalam kegiatan aktivitas organisasi, kemudian risiko ancaman teknologi, yang dimana teknologi semakin berkembang pesat, tetapi tetap saja ada risiko yang ditimbulkan oleh dalam perkembangan teknologi saat ini. Kemudian risiko reputasi ataupun risiko nama baik suatu perusahaan atau profil suatu perusahaan. Kemudian risiko dari regulasi, yaitu seperti peraturan-peraturan pemerintah yang menghambat dalam perkembangan organisasi ataupun tidak mendukung dalam mencapai tujuan strategis suatu perusahaan, dan masih banyak lainnya. Nah, pendekatan tradisional sebelum adanya IRM dalam mengelola risiko itu cenderung lebih pragmatif dan tersilo. Nah, artinya itu apa? Jadi dia setiap departemen itu mengelola risikonya sendiri-sendiri tanpa menggunakan koordinasi yang baik antar departemen. Misalnya Departemen Keuangan mengelola risiko finansial, kemudian IT mengelola risiko teknologi, kemudian Departemen Operasional mengelola risiko produksi, dan semuanya terpisah saling mengelola risikonya masing-masing. Nah, ternyata semakin ditelaah, ternyata risiko itu tidak bekerja secara sendiri-sendiri ataupun independen, di mana sebab-sebab dari suatu risiko ataupun ketidakpastian yang terjadi, permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan, itu mereka saling berinteraksi satu sama lain, yang saling mempengaruhi tiap departemen. Nah, hal tersebut menciptakan efek domino yang tidak terduga ataupun risiko yang tidak terduga terjadi kembali. Sebagai contoh, kegagalan sistem IT bukan hanya masalah teknologi, ia dapat berdampak pada operasional, reputasi perusahaan, hingga kinerja finansial. Nah, misalnya permasalahan resiko teknologi, ternyata terjadi kebocoran data customer. Nah, ternyata itu berdampak pada operasional dan juga berdampak pada reputasi perusahaan karena mereka tidak menjaga privasi data customer. Dan juga itu berdampak ke finansial, dan itu menyebabkan kurangnya trust customer terhadap suatu perusahaan, sehingga risiko itu saling berinteraksi dengan departemen ataupun bagian-bagian lainnya. Nah, maka dari itu terciptalah namanya konsep Enterprise Risk Management ataupun IRM, di mana IRM ini adalah mempresentasikan evaluasi dari manajemen risiko secara tradisional menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Nah, dalam ERM ini, resiko tidak lagi dipandang secara terpisah, tetapi resiko itu dilihat secara utuh dalam suatu perusahaan sebagai portofolio yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi ataupun arti dari pengertian dari Enterprise Risk Management ataupun ERM. Nah, Enterprise Risk Management ini didefinisikan secara beragam, banyak berdasarkan pendapat dari ahli gitu ya. Namun ada dua rujukan utama dalam definisi ataupun pengertian dari ERM. Nah, rujukan utamanya yaitu ada pertama dari menurut COSO tahun 2017. Di mana COSO ini adalah bagaimana mengelola resiko secara terintegrasi dan terstandar secara nasional dan juga internasional. Di mana IRM ini merupakan budaya, kapabilitas, dan praktik yang terintegrasi dengan penyusunan dan pelaksanaan strategi organisasi untuk mengelola resiko dan menciptakan dan mempertahankan nilai. Pengertian ini menekankan keterpaduan antara resiko dan proses strategi organisasi, gitu ya. Nah, kemudian ada juga menurut ISO yaitu standar internasional lainnya ya, di mana ini ada disebutkan oleh ISO 31.000 ya, ISO 31.000 tahun 2018, di mana mendefinisikan manajemen resiko sebagai aktivitas terkoordinasi dan mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait resiko, di mana definisi ini memperkuat bahwa pengelolaan resiko adalah fungsi manajerial yang harus melekat pada suatu level organisasi. Dengan memahami kedua definisi ini, kita dapat memahami bahwa IRM merupakan perpaduan antara proses, budaya, dan struktur organisasi dalam mengelola resiko yang ada di perusahaan ataupun organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kerangka kerja Enterprise Risk Management ataupun IRM. Nah, yang pertama tadi ya, acuan utama dalam penyusunan IRM, yaitu pertama berdasarkan COSO dan juga ISO. Nah, pertama kita akan membahas COSO IRM Framework tahun 2017, di mana komponen pertama adalah Governance and Culture, di mana di sini kita akan menekankan peran penting dari pimpinan ataupun dewan direksi mengenai komitmen dalam menerapkan pentingnya manajemen resiko pada suatu perusahaan, di mana di sini menerapkan budaya resiko juga, kemudian aspek-aspek seperti struktur operasional, komitmen terhadap nilai organisasi, dan upaya dari pimpinan juga untuk menarik serta dan mempertahankan talenta yang kompeten, yang memahami dan menciptakan sistem manajemen risiko yang efektif. Kemudian ada yang kedua, yaitu komponen kedua itu adalah strategi and objective setting, di mana pada tahap ini organisasi memastikan bahwa strategi yang disusun itu adalah mempertimbangkan konteks bisnis, di mana di sini strategi manajemen risiko yang disusun itu harus memperhatikan konteks bisnis, di mana tingkat risiko mempertimbangkan konteks bisnis dan tingkat risiko yang dapat diterima ataupun risk appetite dan alternatif strategi yang relevan. Nah, tujuan bisnis ini juga harus selaras dengan strategi yang diterapkan dan tingkat resiko yang dapat dikendalikan ataupun diakomodasi suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada review and revision atau tinjauan dan revisi, di mana setelah strategi dalam mengendalikan resiko dijalankan, organisasi juga perlu secara berkala ya menilai perubahan signifikan yang mungkin berdampak pada resiko, di mana proses ini juga melibatkan evaluasi kinerja resiko dan bagaimana upaya mempertahankan secara berkelanjutan terhadap sistem IRM yang ada. Kemudian komponen yang terakhir yaitu information, communication, and reporting,
di mana komponen ini bagaimana kita menekankan pentingnya sistem informasi yang memadai dan juga komunikasi efektif dan juga pelaporan resiko yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbasis resiko. Sehingga dengan pelaporan yang informatif dan memberikan informasi yang akurat, sehingga ini bisa menjadi salah satu tahapan dalam melakukan evaluasi perbaikan gitu ya, supaya pelaporan ini supaya resiko itu dapat dikendalikan, dilakukan perbaikan secara berkelanjutan gitu ya. Nah, pelaporan ini tidak hanya mencakup resiko, tetapi juga bagaimana budaya risiko dan kinerja organisasi dalam menerapkan risiko, komitmennya seperti apa secara keseluruhan gitu ya. Kemudian selain COSO tadi ya, ada kerangka kerja lain yang banyak digunakan, yaitu ISO 31000 tahun 2018, di mana ISO ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam manajemen risiko. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi apa saja, yaitu integrasi dalam seluruh aktivitas organisasi, kemudian struktur dan pendekatan yang komprehensif, kemudian penyesuaian dengan konteks organisasi, di mana keterlibatan stakeholder juga sangat penting, hingga responsivitas terhadap perubahan. ISO ini juga menekankan bahwa manajemen risiko itu harus berbasis informasi yang bersedia, mempertimbangkan aspek manusia dan budaya, serta dilaksanakan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi dalam mengembangkan kerangka pengelolaan risiko sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ISO 31000 ini juga menjelaskan proses manajemen risiko yang terdiri dari beberapa tahapan ya. Tahapan utama pertamanya itu yaitu komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder dan memastikan keselarasan ya, pemahaman dan ekspektasi. Kemudian tahap berikutnya yaitu penetapan ruang lingkup, konteks, dan juga kriteria risiko yang akan dihindari. Kemudian setelah dilakukan risk assessment yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, jika risiko telah dievaluasi, organisasi memilih metode penanganan risiko ataupun risk treatment yang digunakan berdasarkan risk assessment yang telah dilakukan, mulai dari mitigasi hingga transfer risiko. Nah, tahap terakhir yaitu dengan memonitoring dan juga review, serta pencatatan dan pelaporan untuk memastikan proses tetap relevan dan efektif. Nah, dari slide selanjutnya teman-teman bisa lihat ya bagaimana kerangka kerja tahapan mengelola resiko dengan menggunakan Enterprise Risk Management berdasarkan dua acuan utama ya tadi ya. Pertama yaitu COSO RM Framework 2017 dan juga ISO 31000 tahun 2018. Nah, meskipun keduanya memiliki struktur yang berbeda, di mana tetap tujuan akhirnya sama, yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis resiko. Di mana perbedaannya, COSO ini lebih menekankan integrasi resiko dalam strategi dan nilai organisasi. Sedangkan ISO lebih berfokus pada prinsip dan proses manajemen resiko yang dapat disesuaikan. Keduanya dapat diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan sistem IRM yang lebih kuat dan komprehensif. Oke, nah untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen kunci bagaimana implementasi Enterprise Risk Management, apa yang harus diperhatikan menjadi poin kunci utama gitu ya. Nah, salah satu komponen penting dalam implementasi IRM yaitu ada istilah risk appetite and risk tolerance. Nah, risk appetite ini adalah bagaimana menunjukkan tingkat resiko yang bersedia diterima organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian risk tolerance ini merupakan batas variasi yang dapat ditoleransi pada tujuan organisasi yang bersifat lebih kuantitatif gitu ya. Selain budaya resiko atau risk culture juga sangat menentukan keberhasilan dari IRM.
budaya ini adalah bagaimana mencakup nilai, sikap, dan perilaku seluruh anggota organisasi terhadap resiko. Nah, karakteristik penting budaya resiko yaitu dengan mencakup komitmen dari kepemimpinan, komitmen dari dewan direksi ataupun pimpinan gitu ya. Kemudian kesadaran akan resiko, di mana di sini melakukan risk assessment ya, apa resiko kemungkinan yang akan terjadi gitu kan. Kemudian ada akuntabilitas, kemudian komunikasi yang terbuka dan informatif, dan pembelajaran organisasi di mana organisasi itu menerima bahwa ada terjadi resiko dan bagaimana pembelajarannya untuk supaya resiko ini bisa dapat diminimalisir gitu. Nah, selanjutnya komponen berikutnya yang paling penting adalah metodologi risk assessment, di mana di sini lebih dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, di mana penilaian risiko memungkinkan organisasi mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi risiko secara sistematis. Nah, dalam risk response strategies, organisasi dapat memilih untuk menghindari, mengurangi, ataupun mentransfer dan menerima ataupun memanfaatkan risiko secara positif. Nah, strategi ini disesuaikan dengan tingkat risiko dan kepentingan aktivitas organisasi. Respon terhadap risiko dapat membantu organisasi tetap berada dalam batas risk appetite-nya, seperti itu ya. Sehingga risk response strategis itu seperti apa? Kita dapat apakah perusahaan akan avoid, menghindar, ataukah reduce atau mengurangi, ataupun mentransfer resiko yang terjadi dengan cara apa? Misalnya dengan cara melakukan sistem garansi ataupun asuransi pada suatu perusahaan dalam mengendalikan resiko suatu proyek. Kemudian accept ataupun menerima, di mana menerima resiko yang terjadi dan memastikan bahwa perusahaan dapat mengurangi ataupun memitigasi resiko yang terjadi gitu ya. Kemudian exploit, ataupun ternyata dari resiko tersebut bisa dimanfaatkan, take opportunity gitu ya, kesempatan dari resiko tersebut. Terkadang ada resiko yang bersifat opportunity, yang justru dari resiko tersebut kita belajar bahwa itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Selanjutnya, implementasi IRM yang efektif dapat memberikan manfaat yang strategis pada operasional, finansial, dan tata kelola pada suatu perusahaan. Nah, dalam konteks strategis, IRM ini meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan membantu organisasi mengidentifikasi peluang. Nah, dari sisi operasional, IRM mengurangi gangguan dan kerugian serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, secara finansial, IRM mampu mengurangi volatilitas pendapatan dan meningkatkan return on capital, ataupun meningkatkan profit, ataupun meningkatkan pengembalian pada modal gitu ya. Nah, dari sisi tata kelola, IRM ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan stakeholder sekaligus memastikan kepatuhan regulasi. Nah, selanjutnya dalam era digital, teknologi juga memainkan peranan penting ya, memiliki peran penting dalam pengembangan enterprise risk management ataupun penerapan teknologi enterprise risk management pada suatu perusahaan. Nah, salah satunya itu yaitu Risk Management Information System atau RMIS, yaitu membantu dalam mengautomatisasi proses penilaian risiko dan melakukan pelaporan melalui dashboard yang interaktif. Kemudian, penggunaan data analytical dan artificial intelligence ataupun AI memungkinkan organisasi mengidentifikasi risiko baru melalui analisis prediktif atau machine learning dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya ada business intelligence dan visualisasi data juga berperan penting dalam menyajikan informasi risiko secara lebih efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian di slide terakhir ini kita dapat melihat contoh penerapan enterprise risk management, di mana di sini kita mengkategorikan resiko berdasarkan pembagian departemennya gitu ya. Nah, ternyata dari resiko produksi, rantai pasok, K3, lingkungan ini tuh dapat
eee, secara komprehensif gitu ya, mereka itu dapat mempengaruhi satu sama lain dari setiap kategori resiko tersebut. Di mana intinya dari setiap resiko-resiko ini dapat menghambat tujuan dari strategi suatu perusahaan. Sehingga harus kita melakukan pemetaan resiko, kita assess resiko apa yang mungkin terjadi, misalnya di produksi, dan apa dampaknya jika produksi mengalami resiko. Kemudian resiko rantai pasok, apa yang dapat mengakibatkan ketika terjadi K3, resiko K3 misalnya, apakah ini juga akan menghambat produksi? Tentu saja gitu ya, juga menghambat dalam rantai pasok dan menghambat juga lingkungan perusahaan seperti itu. Oke, terima kasih ya telah mengikuti penjelasan materi mengenai IRM atau Enterprise Risk Management. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi dasar dalam memahami serta mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih efektif. Saya tutup, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.